Dahsyat. Allah kita baik. Bilang Allah kita baik. Haleluya. Ya. Kalau hari ini kita masih ada sampai hari ini, percayakan bahwa ini adalah kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita percaya Tuhan itu selalu baik bagi kita. Oh, haleluya. Dahsyat Tuhan kita. Kita sudah menaikkan pujian dan penyembahan kita, tapi kita tetap punya masalah toh. Haleluya. Ya, kita tidak pernah terlepas dari masalah dalam kehidupan kita. Tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, ya, pasti Tuhan menolong kita. Amin. Tuhan memberikan kita kekuatan untuk kita berjalan melalui setiap masalah demi masalah yang kita akan lalui. Saya akan terus mengingatkan kepada Bapak Ibu sahabat muda yang dikasih oleh Tuhan. Sebab saya ada gembala jemaat yang terpercaya untuk menggembalakan domba-dombanya yang ada di Cibubur di mereka service ini. Sebagai gembala, saya akan terus mengingatkan kepada kita bahwa ketika Bapak Ibu datang beribadah di tempat ini di GBI mereka service Cibubur, Bapak Ibu harus tahu, sahabat muda harus tahu, kita harus terbentuk menjadi prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Karena kita punya DNA gereja. DNA gereja ini adalah restorasi Pondok Daun. Restorasi Pondok Daun itu membuat kita, setiap yang datang beribadah, yang bertumbuh di tempat ini, menjadikan kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang mempunyai gaya hidup doa, pujian, penyembahan bersama-sama siang dan malam, dan yang terus melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Bapak Ibu sahabat muda mungkin bisa bosan. Setiap bulan saya khotbah, saya pasti menyampaikan ini. Ya, kalau segala sesuatu hal yang disampaikan terus menerus, minimal kita ada ingat, ya kan? Melakukannya belum tentu, tapi minimal kita sudah ingat. Kalau kita sudah ingat, ada waktunya kita akan bisa melakukan itu karena pertolongan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Dan tahun 2023 kita tahu adalah tahun untuk bangkit menjadi pemenang. Bangkit jadilah pemenang. Kalau kita melihat dengan keadaan di luar sana, dengan perkataan-perkataan dari para pemimpin, ahli-ahli ekonomi, berbanding terbalik dengan apa yang menjadi tema. Untuk bangkit jadilah pemenang. Tapi hari-hari kita berhadapkan dengan keadaan-keadaan yang tidak semakin membaik. Ya, keadaan-keadaan yang menurut prediksi-prediksi dunia membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita down begitu. Ya, tidak ada sesuatu menghibur bagi kita hari-hari ini begitu. Ya, tidak ada sesuatu yang menghibur. Semuanya menakutkan. Tetapi saya percaya kita yang ada di tempat ini, ya, kita yang ada di tempat ini beribadah hari ini, tanggal 5 Februari 2023, kita sudah melalui banyak hal, kita sudah melalui banyak tantangan, banyak pengalaman kita bersama dengan Tuhan yang meneguhkan kita, menguatkan kita bahwa kita adalah umat pemenang. Amin. Katakan kita adalah umat pemenang. Bilang kiri kanan kita umat pemenang. Haleluya. Tahun 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Dan kita sebagai messenger Pentakosta ketiga harus menyadari bahwa kita sedang melihat era pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini terjadi hari-hari ini. Begitu. Ada banyak mimpi dan penglihatan diberi kepada orang-orang yang sebelumnya mereka belum kenal Yesus. Mereka menerima mimpi dan penglihatan dan mereka mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Sementara kita yang ada, kita sedang bergumul dengan keadaan kita, bergumul dengan ekonomi kita. Padahal hari-hari ini Tuhan sedang mencurahkan rohnya secara dahsyat. Terjadi penuaian jiwa terbesar yang terakhir di era Pentakosta ketiga ini. Dan kita melihat bahwa generasi-generasi Yeremia anak muda dibangkitkan oleh Tuhan. Ya, generasi Yeremia dibangkitkan, yaitu anak-anak muda yang penuh dengan kuasa Roh Kudus, cinta mati-matian mereka kepada Tuhan Yesus dan mereka tidak kompromi terhadap dosa. Di ibadah pagi saya mengatakan, umur kita yang di antara 55 ya, di bawah 60 lah ya, di bawah 60 begitu. Kita yang umur ini itu generasi yang lengkap, saya katakan, adalah generasi yang lengkap. Generasi waktu kita kecil pernah main lato-lato, iya kan? Pernah kita main dulu. Kan itu sudah ada dulu kan, sudah lama itu. Generasi yang baru ini baru merasakan. Kita sudah 2 kali, waktu kecil dan waktu sekarang kan begitu kan. Kita di generasi yang lengkap begitu. Ada banyak permainan-permainan yang anak-anak muda sekarang nggak tahu, kita tahu dan kita mengalami. Ada waktu banyak kita sekolah dulu, kalau guru bilang A, kita ikut A. Kita takut sekali dengan guru dulu. Iya kan? Kalau kita mau nonton ketemu guru, kita minggir begitu. Kalau sekarang, guru menonton, ketemu murid, lari gurunya. Terbalik. Ini generasi yang lengkap kita ini, begitu. Kita dulu kita nggak tahu apa itu TikTok, apa itu Facebook, kita nggak tahu dulu.
Tapi sekarang kita mengalami dan kita ada di zaman ini, zaman TikTok, zaman Facebook, zaman Twitter, Instagram, begitu kan? YouTube. Zaman Uber sekarang, Grab, ya kita menikmati itu, ya. Dulu kita nggak ada. Kita menikmati dan kita adalah generasi yang lengkap, umur 60 ke bawah. Kan begitu. Kita dulu bisa gaptek pakai handphone. Sekarang kita sudah mulai belajar. Ya. Tapi anak-anak muda sekarang, anak kecil, nggak usah diajar, mereka main handphone udah jago sekali. Ya, kita bingung kadang-kadang lihat anak-anak kecil dia main game jago bener begitu. Kita generasi sebagai orang tua hari-hari ini, ada generasi anak muda yang dibangkitkan hari-hari ini. Nah, kita sebagai generasi orang tua ini harus betul-betul menjadi teladan, menjadi terang, menjadi contoh, membawa anak-anak kita ini hidup takut akan Tuhan. Ya, karena kita diperkatakan generasi yang lengkap, mendapatkan semuanya itu. Ya, dimana kalau dulu kita ini masih kecil, orang tua kita agak matanya agak melotot dikit, kita sudah minggir, sudah diam, kan begitu. Anak muda sekarang kata kita melotot, kenapa mak? Kok melotot? Katanya begitu. Dulu kita mana berani begitu kan? Begitu dia melotot, misalnya ada tamu datang ke rumah kita, orang tua kita sudah melotot, kita sudah minggir-minggir begitu. Kalau sekarang kita melotot anak kita itu, kenapa sih mak? Begitu katanya. Kenapa sih pak? Katanya gitu. Beda. Nah, sebab itu kita sebagai generasi yang lebih tua harus membawa anak-anak muda kita, generasi-generasi Yeremia ini untuk hidup takut akan Tuhan. Ya, sebab kita ada di tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Dan kita melihat bahwa dari Indonesia lah lahir Pentakosta ketiga dan dia akan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. Tahun 2023 ini ada Empower 21 di Belanda. Ya, di Belanda kan kekristenan dibawa dari Belanda ke Indonesia, maka sekarang ini Indonesia mulai jadi berkat untuk ada Empower 21 bulan Juni. Bulan Juni tanggal berapa? Saya lupa ya. Bulan Juni. Kalau ada yang mau ikut bisa. Ya. Kemarin saya waktu ikut DPJ itu biayanya 44 juta ya. Yang ikut kemarin yang DPJ siapa? Ada ya? Betul ya? Kira-kira 44 juta, 40 juta ya. Ikut itu Empower 21. Saya waktu Empower 21 yang ada di SICC kita ikut. Itu dari berbagai bangsa dan kita melihat karya Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Gelombang hadirat Tuhan itu begitu dahsyat dan luar biasa. Rohani kita dibangkitkan. Kalau hari-hari ini iman rohani kita nggak dibangkitkan, maka kita menjadi orang yang takut, khawatir dan bimbang dengan kehidupan kita hari-hari ini. Sebab segala yang terlihat oleh mata kita melihat segala sesuatu tidak menjanjikan. Sebab firman Tuhan mengatakan bumi beserta dengan seluruh isinya akan lenyap. Kalau segala sesuatu yang akan lenyap ini, ya, nggak ada yang perlu kita takutkan berarti kan? Karena kita punya hidup yang kekal, kan begitu? Berarti segala kehidupan dan kehidupan, ekonomi, politik, sosial, budaya itu akan lenyap satu waktu nanti. Tapi kita akan hidup dalam kekekalan kita. Sebab itu kita adalah duta kerajaan surga. Jadi tidak ada sesuatu hal apapun di muka bumi ini yang harus membuat kita takut, yang membuat kita khawatir dengan kehidupan kita, kan begitu. Nah, tahun 2023 tahun untuk bangkit jadilah pemenang, year to rise up, be victorious. Akhir firman Tuhannya dalam 2 Korintus 2 ayat 14 berkata, tetapi syukur bagi Allah yang dalam Kristus selalu membawa kami di jalan kemenangannya dengan perantaraan kami yang menyebarkan keharuman pengenalan Dia di mana-mana. Dalam Efesus 5 ayat 14 berkata, itulah sebabnya dikatakan bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Dua ayat ini mengingatkan kepada kita bahwa hidup yang kita hidupi hari-hari ini adalah hidup yang harus menjadikan orang melihat Kristus dalam kehidupan kita. Setiap kita berkata-kata, orang melihat ada perkataan firman di dalamnya. Setiap kita berkomunikasi dengan orang lain, orang melihat ada wibawa Allah dalam kehidupan kita, ada otoritas Allah dalam kehidupan kita. Sehingga ketika Tuhan menempatkan kita dalam pekerjaan, baik itu di dunia sekuler, dalam pelayanan, Tuhan, orang-orang melihat ada wibawa Allah dalam kehidupan kita. Tahun untuk bangkit jadilah pemenang, menjadikan kita sebagai prajurit Tuhan yang menang, begitu. Prajurit Tuhan, orang yang tidak lagi memusingkan dengan penghidupan dan kehidupan. Orang yang hanya mau taat kepada apa yang komandannya katakan. Ya, kalau kita sebagai prajurit, ya, komandannya bilang apa, dia pasti ikut apa. Kita masih ada yang mengikuti sidang-sidang yang sedang terjadi, ya kan?
Mereka melakukan kesalahan, para prajuritnya cuma apa? Mereka mengatakan perintah, iya kan? Perintah komandannya, begitu. Ada yang berani lawan bintang? Nggak ada kan? Perintah. Akhirnya mereka terbawa dalam masalah, begitu. Berarti boleh dikatakan kita sebagai prajurit Tuhan, yang kita dengar adalah siapa? Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Dan Tuhan Yesus Kristus itu yang sudah mati bagi kita di atas kayu salib. Apa sih yang gak dia buat buat kita? Ya, gak ada lagi. Orang nyawanya dia beri buat kita. Tidak ada lagi. Ya. Dan pagi hari ini kita sudah mengatakan goodbye Januari, hello Februari. Dan prajurit Tuhan yang menang di tahun untuk bangkit jadilah pemenang, itulah kita. Ya. Prajurit Tuhan yang menang di tahun untuk bangkit jadilah pemenang, itulah kita. Amin. Katakan itulah kamu. Itulah. Bilang kiri kanan, itulah kamu. Begitu. Ya. Tuhan mau kita semua ini bangkit untuk jadi pemenang. Untuk bisa bangkit dan jadi pemenang, satu hal yang penting dalam kehidupan kita. Ya. Kita harus mengalami perjumpaan kita dengan Tuhan. Orang yang sudah berjumpa dengan Tuhan baru bisa menjadi pemenang. Kalau dia belum berjumpa dengan Tuhan, sulit untuk menjadi pemenang. Dalam untuk menjadi pemenang itu ada dua hal yang harus terjadi. Yang pertama, kita ikut dalam perlombaan atau kita ikut dalam pertandingan, betul kan? Kita bisa jadi pemenang, mendapatkan hadiah. Atau hal yang kedua, kita ikut di dalam peperangan. Kita ikut dalam peperangan. Nah, kita ini bukan olahragawan. Kita ini bukan sedang ikut dalam perlombaan. Kita ini bukan sedang ikut dalam pertandingan. Tapi kita ini sedang dalam peperangan hari-hari ini. Peperangan rohani yang dahsyat itu sedang melanda hari-hari ini. Ya. Nah, ketika kita sedang di dalam peperangan, cuma ada dua kemungkinan. Kita menang atau kita kalah. Bilang kiri kanan, lu mau menang atau kalah? Bilang aja sama dia. Iya kan? Lu menang apa kalah? Kan begitu. Cuma ada dua, menang atau kalah. Tahun 2023 dikatakan tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Yes. Berarti kita semua yang ada di tempat ini kita adalah pemenang. Amin. Ya. Bapak Ibu sahabat muda yang bisa ibadah hari ini itu pemenang. Amin. Betul kan? Waktu mau ibadah datang ini, ada nggak yang tadi pagi mikir, aduh kayaknya males banget nih ibadah hari ini. Yang khotbah Pak Gembala males banget. Ada nggak yang begitu? Pasti ada mungkin. Atau, aduh males banget mau ibadah, ada persembahan lagi nih. Begitu. Aduh males banget ibadah. Ntar yang doa berpuluhan lagi. Aduh males banget. Begitu. Ada nggak kita yang mengalami hal itu? Atau, aduh bete banget nih sama laki gue nggak pulang-pulang, gue udah malas deh ibadah hari ini, udah nggak Tuhan lagi deh, capek. Ada nggak? Mungkin di antara kita ada pergumulan kita tersendiri untuk datang hadir di tempat ini. Kalau kita bisa ada sampai di sini, berarti kita sudah menang. Amin. Iya kan? Kita sudah mengalahkan segala intimidasi yang membuat kita untuk tidak ibadah. Kita sudah menang minimal satu hal di situ. Hal yang kedua, waktu kita mau ibadah ke tempat ini, adakah kita ajak teman kita? Ada yang ajak teman kita nggak? Tetangga, keluarga? Belum Pak Gembala. Ya nggak apa-apa. Itu berarti kita lagi kalah. Ya, iblis lebih kuat menarik mereka. Kan begitu. Ada satu penelitian, penduduk bumi sekarang 8 miliar kurang lebih kan. 8 miliar orang percaya Tuhan, ada 20% ya? Ada ya? Lebih Pak. Kira 20%. Dan dari hasil penelitian itu katanya satu detik loh, itu ada 7 atau 8 orang meninggal satu detik. Kalau 20% kekristenan, berarti kira-kira hanya 2 orang yang kenal Tuhan, iya kan? Berarti dari 7 atau 8 orang yang meninggal, 2 orang masuk surga. Karena dia kenal Tuhan, sebab firman Tuhan kan bilang, orang yang mati di dalam Tuhan, kan begitu kan? Ya, berbahagia. Nah, bagaimana dengan yang lain? Kalau ada 7 orang meninggal, 2 orang masuk surga, yang 5 orang kemana? Itu sebetulnya menjadi bagian kita. Ya, minimal kita kasih tahu, bro, hari Minggu
ibadah yuk di gereja. Minimal kita sudah berusaha untuk menarik mereka. Ada nggak kita lakukan? Baru ingat, oh iya ya, gue telat. Tapi nggak ada yang telat. Ya. Hari ini firman Tuhan disampaikan, hari ini saya ngomong begini. Minggu depan lakukan. Jangan minggu depan lu lupa begitu. Kan kita biasanya begitu, lagi duduk dikhotbahin sama gembala, dikhotbahin. Iya. Kita sebagai iya juga ya. Mestinya gua ajak nih sini. Begitu minggu depan, dengan hari Senin sampai Jumat kita banyak masalah, banyak ini, datang debt collector, datang tagihan ini, bayar itu, ribut sama suami, ribut sama istri, ribut sama anak, semua lupa kita. Hari Minggu ibadah lagi udah lupa lagi kita. Ingat, minggu depan jangan lupa ajak tetangganya. Tetangganya belum Kristen Pak, doain dong. Iya kan, doain kan begitu. Ya. Nah Tuhan mau kita itu menang. Tadi saya katakan kita datang ibadah kita sudah menang, betul ya, sudah menang. Tapi nggak ngajak tetangga, nggak ngajak keluarga, kalah kita. Jadi kalau kita mau menang minggu depan datang ibadah, ajak orang lain. Katakan amin. Yang mau ajak orang lain, katakan amin. Haleluya. Ya. Nah, kita sebagai prajurit Tuhan itu, ya, saya ingin kita semua ini tahu sehari-hari yang kita lakukan ini apa nih? Ya, yang sehari-hari kita lakukan. Ini yang sehari-hari kita lakukan. Disiplin bersatu dulu. Ini sehari-hari rutinitas kita nih. Ya. Bukan ini Pak Gembala, ngopi pagi-pagi. Itu rutinitas saya. Ya. Ngopi boleh, tapi jangan lupa disiplin bersatu dulu. Baca firman, renungkan firman. Itu harus menjadi keseharian kita nih. Gaya hidup kita tuh harus begitu nanti nih, begitu. Kalau pagi bangun kita lihat HP, update status Pak Gembala. Ya, saya juga setiap hari update status. Maksudnya status di IG, bukan status apa itu? Renungan. Saya selalu kirim renungan di IG setiap pagi itu. Terus status saya sudah ganti dengan renungan itu. Tapi setelah saya baca firman Tuhan, kan begitu. Itu rutinitas saya. Senin sampai Jumat ada doa di tempat ini. Kita doa. Itu rutinitas kita. Ya. Karena lewat kita saat teduh ya, baca firman Tuhan, iman kita dikuatkan. Kita mendapatkan kekuatan yang baru begitu. Ya. Kita mendapatkan kekuatan yang baru di pagi hari untuk berkemenangan. Apalagi kalau kerja kantornya pemimpinnya galak begitu kan. Ya kan? Nah, kita udah baca firman, udah dapat kekuatan. Ditegur apa semua nggak baper lagi begitu. Kan begitu. Hal yang kedua yang harus menjadi keseharian kehidupan kita nih, yang rutin harus kita lakukan sampai Tuhan panggil kita nih, banyak berada dalam hadirat Tuhan. Ya, banyak berada dalam hadirat Tuhan itu kan mungkin kita nggak punya suara yang bagus, nyanyi aja nyamuk mati misalnya begitu, begitu kan saking falsnya mungkin. Tapi kan kita bisa di handphone kita kan banyak bisa download lagu-lagu, iya kan, download puji-pujian. Ya, mungkin kita nggak bisa nyanyi setel lagu Paniko dengerin, sambil kita mujinya, ikuti. Selalu berada dalam hadirat Tuhan. Ya, karena ketika kita menyembah, iman kita semakin dikuatkan lagi, kan begitu kan? Semakin dikuatkan lagi begitu. Karena dan kita akan selalu dipenuhi dengan kasih Tuhan, betul nggak? Ada nggak yang puji nyembah sambil cemberut? Yang nyanyi sambil cemberut ada? Nggak pernah saya lihat orang nyanyi sambil cemberut. Pasti kalau kita nyanyi itu ada sukacita kan? Amen. Kalau orang yang bersukacita berarti dipenuhi dengan kasih, betul? Ya, orang dipenuhi dengan kasih, maka ada damai sejahtera di dalamnya. Orang yang selalu berada dalam hadirat Tuhan, ada senantiasa kasih mengalir dalam kehidupan, mengalir aja kasihnya. Begitu. Karena kasih itu sangat dibutuhkan hari-hari ini dalam kehidupan rumah tangga kita. Ya, hal yang berikut. Melatih diri untuk beribadah, melatih diri untuk beribadah. Ya, ibadah onsite itu sangat membawa kebaikan. Online kan sendirian aja di rumah. Ya, online sendirian di rumah. Atau lagi sambil nyetir online bisa. Tapi ibadah onsite itu membawa hal yang baik.
Karena apa? Karena kita berinteraksi dengan tubuh Kristus. Iya kan? Kita ini kan kesatuan tubuh Kristus, kita berinteraksi. Begitu. Ketika kita berinteraksi itu begitu, kita saling membangun, saling melengkapi, saling menguatkan. Makanya latihan ibadah begitu. Itu harus menjadi keseharian kita, kehidupan kita nih. Rutinitas yang harus kita lakukan. Lalu yang berikut, banyak masuk dalam rumah doa atau menara doa. Dari hari Senin sampai hari Jumat kita ada doa. Hari Rabu malam ada rumah doa. Dulu sebelum pandemi kita sering masuk ke menara doa di Sentul. Ya. Kita banyak masuk dalam menara doa, dalam rumah doa. Karena ketika kita masuk dalam keheningan, ada persekutuan kita dengan Tuhan, dalam hadirat Tuhan. Ada banyak hal yang kita dapat. Banyak kekuatan yang menguatkan kita. Banyak penghiburan yang menghiburkan kita. Ya. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi pribadi yang kuat. Dan akhirnya kita harus dimuridkan supaya kita bertumbuh. Enggak cuma jadi jemaat terus begitu. Ya. Enggak jadi jemaat terus. Mulai jadi pengerja, jadi aktivis begitu kan, melayani pekerjaan Tuhan. Ya. Jadi ketua KUL begitu. Dan tentunya harus dimuridkan banyak. Dimuridkan itu banyak hal. Kita bisa ikut KOM 100 bisa dalam diklat-diklat yang ada begitu kan. KOM 100, 200, 300. Anak-anak muda yang mau menikah sudah dipersiapkan, ada bimbingan pranikah begitu kan. Ya, ada banyak kita bisa diberi. Itu harus menjadi bagian yang melekat dalam kehidupan kita sebagai prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa itu. Di mana DNA restorasi Pondok Daun itu, di mana kita bertumbuh. Gereja GBI Mereka Servis Cibubur yang Tuhan percayakan kita untuk sama-sama bertumbuh di tempat ini. Bapak Ibu Sobat Muda bukan jemaat saya, jemaat Tuhan. Begitu. Jadi Bapak Ibu Sobat Muda bebas mau pindah mana pun gereja. Mau hari ini ibadah di sini, besok ibadah di sana. Tapi saya ingatin, kalau tanaman yang ditanam di dalam satu pot lalu dicabut dipindahin lagi, dia nggak bertumbuh. Maka Anda harus bertumbuh di dalam satu gereja lokal, di mana kita dimuridkan, di mana kita diberi makanan yang segar, yang menguatkan, membawa kita kepada yang berumput hijau, ke air yang tenang. Di situ digembalakan. Nah, itu menjadi keseharian dalam kehidupan kita. Firman Tuhan dalam 1 Korintus 9 ayat 24 berkata, tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah. Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperoleh. Dalam gelanggang pertandingan, pertandingan lari maraton begitu, nggak mungkin ada juaranya 10 orang kan. Satu orang yang sampai finish duluan begitu. Ya. Makanya dikatakan larilah sebegitu luas sehingga kamu memperolehnya. Ini pertandingan di dalam dunia nyata, dalam pertandingan olahraga. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita dikatakan sebagai prajurit bertanding dalam sebuah pertandingan, ya bukan dalam gelanggang olahraga, tapi pertandingan kehidupan kita. Pertandingan memenangkan peperangan yang hari-hari ini sedang terus kuat membuat kita terintimidasi, membuat kita mau menjatuhkan kita. Ada banyak hal yang mau bisa menarik kita jatuh. Masalah ekonomi, ya kan? Masalah pekerjaan, masalah rumah tangga, masalah dengan rekan bisnis. Itu bisa menarik kita jatuh. Sehingga dikatakan ada banyak tangan menarik kita, berusaha menarik kita jatuh. Tapi kita hanya butuh satu tangan untuk menarik kita naik, itu tangan Tuhan Yesus Kristus. Kita hanya butuh satu itu. Nah, sebab itu, lalu apa yang harus kita lakukan sebagai prajurit yang gagah perkasa untuk menjadi pemenang? Kita ini kan mau menang, karena tahun untuk bangkit jadilah pemenang. Keseharian kita, ada 5 hal yang tadi itu keseharian kita harus lakukan itu. Maka ketika kita melakukan ini, yang pertama, seorang pemenang harus mengikuti petunjuk. Ya. Firman Tuhan itu udah pasti buku manualnya orang percaya. Amin ya. Pertanyaannya, baca nggak? Pertanyaannya baca nggak?
Kan begitu. Gak usah firman Tuhan. Kita beli barang, ya, elektronik, biasa ada buku petunjuk. Baca nggak? Enggak. Ya kan? Beli handphone, ada buku petunjuk. Baca nggak? Nggak pernah kita baca. Padahal ternyata kalau kita mau selidiki lagi, banyak hal yang kita pelajari di situ ternyata memudahkan kita. Kalau ada di dalam kita baca buku petunjuknya. Tapi sekarang nggak usah buku petunjuk, Pak. Mbah Google lebih jago, begitu. Jadi kalau ada kesulitan, buka Mbah Google, begitu. Tapi masalah kita nggak bisa buka Mbah Google. Masalah datang dalam hidup kita nggak bisa buka Mbah Google, begitu. Kita butuh kekuatan dari firman Tuhan. Kita butuh petunjuk dari Tuhan. Ya. Sebab itu ada peraturan. Ya. 2 Timotius 2 ayat 5 berkata, seorang olahraga hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Dalam sebuah pertandingan ada ketentuan-ketentuan yang harus kita ikuti. Ya. Yang harus dipahami oleh pelakunya, oleh pesertanya. Kalau dia tidak melakukan itu, tidak mengikuti petunjuk itu, tidak mengikuti peraturan itu, dia bisa diskualifikasi. Nah, demikian dengan kehidupan kita. Kalau kita yang sudah diciptakan di dalam Yesus Kristus untuk melakukan perbuatan baik, kita tidak melakukan seturut dengan apa yang diberitahukan lewat firman Tuhan, yaitu buku manual kehidupan kita bisa didiskualifikasi. Kita bisa kandas iman kita. Supaya iman kita tidak kandas, ada petunjuk yang harus kita ikuti. Sebagai seorang pemenang, kita harus ikuti petunjuk. Karena jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasihnya. Begitu. Ya. Yang pertama, sebagai seorang pemenang di bulan Februari ini, kita harus mengikuti petunjuk, ya. Mengikuti arahan, mengikuti firman Tuhan. Yang kedua, seorang pemenang harus tetap fokus pada tujuan. Fokus pada tujuan. Kita harus mempunyai pandangan yang jelas. Kalau di dalam perusahaan itu ada apa? Ada goalnya, target, ya kan? Kalau dalam produksi itu ada target, dalam marketing juga ada target penjualannya mau berapa tahun ini. Lalu target produksinya mau berapa tahun ini, itu semua ada target, ada forecast-nya. Dari forecast itu dibangun menjadi target, menjadi hal-hal yang harus dicapai, begitu. Tujuannya jelas, goalnya jelas. Dan untuk mencapai itu kan ada rule, ada aturan-aturan, ada hal-hal yang harus kita pahami, kita ikuti. Kalau dalam dunia marketing ada banyak hal yang harus dilakukan, begitu kan? Mungkin salah satunya melakukan apa? Pameran, iklan atau apa, semua itu dilakukan. Nah, kita sudah menuruti petunjuk kita untuk kita fokus kepada tujuan kita, ya. Untuk kita memperoleh mahkota itu kan, ujungnya kan kita memperoleh mahkota, kan begitu. Harus jelas fokus dan tujuan kita. Karena dalam Amanat Agung dikatakan, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, kata Yesus. Berarti fokus dan tujuan kita adalah bagaimana kita memenangkan banyak jiwa di luar sana. Itu perintah kepada kita. Fokus kepada tujuan itu berarti ada hal yang harus kita benahi dalam hidup kita. Minimal orang harus melihat Kristus dalam hidup kita. Sehingga setiap kali kita ngomong, firman Tuhan yang keluar daripada mulut kita. Bukan cacian, bukan makian, bukan segala perkataan yang melemahkan orang, tapi perkataan yang membangkitkan semangat, menguatkan orang lain. Amen. Karena foto Kristus itu harus ada dalam kita, melekat dalam kita, sehingga tujuan kita dan fokus kita itu jelas begitu. Ya. Hal yang ketiga, seorang pemenang harus penuh dengan keyakinan. Yakin kita bisa jadi terang, jadi teladan, dicontoh karena kita adalah duta kerajaan surga. Ya, kita enggak. Kita ini penduduk surga. Jadi gaya hidup kita pun harus mencerminkan gaya hidup penduduk surga. Kan begitu. 1 Korintus 9 ayat 26 berkata, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan dan aku bukan petinju yang sembarangan saja mengumpul.
Dia itu nggak sembarangan. Yang Rasul Paulus katakan sebagai seorang petinju, diibaratkan sebagai perumpamaan sebagai seorang petinju. Tapi ada fokusnya begitu, ya. Dia nggak berlari tanpa tujuan. Tujuannya garis akhir, tujuannya finish. Demikian dengan kehidupan kita, dipenuhi dengan keyakinan. Kalau kita untuk jadi pemenang yang membawa jiwa, fokus kita jelas, menangkan jiwa. Bagaimana menangkan jiwa? Hidup kita harus jadi terang. Kristus harus ada dalam hidup kita. Baru ketika kita ngomong dengan orang lain, ada wibawa Allah, ada otoritas, ada kuasa yang menyertai kita. Jadi kalau orang melihat ada Kristus dalam hidup kita, kita ngomong powerful, begitu. Ya, coba bayangkan kalau seorang yang masih merokok, dia rajin ibadah, tapi dia merokok diam-diam, gembalanya nggak tahu. Lalu ketemu di luar, dia ngomong sama orang, bro, tadi firman Tuhan yang malah bilang lu jangan merokok. Didengar nggak sama orang itu? Orang itu cuma bilang, lu dulu bro, robah. Iya. Orang selalu melihat yang ada di depan mata. Kan seringkali kita juga ngomong begini. Kalau ada masalah di mungkin katakanlah pelayan Tuhan atau gereja atau apa, lu jangan lihat gembalanya bro, lu lihat Tuhannya. Kata yang bermasalah, gua tahu gua harus lihat Tuhan, tapi di depan mata gua dia terus yang gua lihat. Berarti teladan kehidupan kita itu sangat penting, ya, sangat penting. Jadi untuk kita penuh dengan keyakinan, dipenuhi dengan keyakinan coba. Goal kita jelas, maka sebab itu perbaiki diri kita hari ini. Hal yang keempat, yang terakhir, seorang pemenang harus mendisiplinkan diri. Kalau kita tahu dalam olahragawan, ya, seorang olahragawan, dia mau menjadi juara, dia menempa dirinya dengan latihan. Itu sangat disiplin sekali. Dia nggak bisa latihannya hari ini 3 jam, besok 2 jam, besoknya lagi 1 jam. Oh, minggunya dia libur gitu. Nah, ada disiplin yang ketat. Demikian juga dengan kita kalau kita mau menjadi seorang pemenang. Disiplinnya ketat. 5 hal yang melekat dalam kehidupan kita. Apa 5 hal yang melekat itu? Satu dulu, terus masuk hadirat Tuhan, terus berdoa, terus banyak masuk terus apa lagi? Dimuridkan. Itu harus menjadi bagian kita untuk kita. Itu disiplin kita kerjakan. Disiplin kita kerjakan. Maka kita akan keluar menjadi seorang pemenang. 1 Korintus 9:27 bilang, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai keseluruhnya supaya sudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak. Ya. Kita ini atlet rohani, ya kan? Betul kan? Kita ini atlet rohani kan? Sedang berusaha bertanding, mengalahkan apa? Mengalahkan kekhawatiran kan? Betul kan? Kan banyak di dunia kalau kita lihat kekhawatiran, kita sedang bertanding nih mengalahkan kekhawatiran. Mengalahkan apa lagi? Mengalahkan hawa nafsu kita. Mengalahkan apa? Kesombongan diri kita. Mengalahkan apa? Dosa. Gak gampang. Tapi kan kita tetap harus maju. Ya. Sebab itu disiplinkan diri kita. Supaya kita bangkit menjadi pemenang. 1 Korintus 10:12 berkata, sebab itu siapa menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Supaya kita tidak jatuh harus ada disiplin diri, kan begitu. Disiplin berseteduh tadi, gitu kan. Disiplin dalam kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Disiplin kita dalam masuk dalam menara doa. Disiplin kita terus ada dalam hadirat Tuhan, begitu. Disiplin kita untuk terus hidup intim dengan Tuhan itu harus kita lakukan. Dan itu nggak bisa pokoknya habis pulang dari tempat ini dengan khotbah yang berapi-api, besok mau melakukan deh, coba aja. Nggak gampang, mulai aja dulu. Mungkin nggak bisa baca, kalau kita mau baca firman Tuhan dari Januari sampai Desember akhir habis 4 pasal 1 hari, itu beres.
4 pasal 1 hari itu beres sampai akhir tahun. Itu selesai satu buku Alkitab. Begitu. Mungkin kita nggak bisa baca 4 pasal. Kita hanya bisa baca, ya sudahlah, mulai dengan apa? Amsal dulu boleh. Ya, kalau yang mau mulai perdana begitu kan, baca dulu mulai Amsal 1 pasal begitu kan, lalu Mazmur, lalu apa? 4 Injil. Baca dulu mulai dari situ. Udah senang, udah suka, mulai menggali sejarahnya, mulai dari Kejadian, mulai di situ, baru mulai lagi. Tapi kita semua pekerja-pekerja yang ada di tempat ini, sudah sekian tahun kita ada bimbingan, ada apa? Ada tuntunan, Gema. Apa? Gema itu singkatan apa itu? Apa? Gerakan membaca Alkitab. Gerakan membaca Alkitab, iya. Gerakan membaca Alkitab. Itu sudah sekian tahun kita ada, di websitenya kita ada, di www.miracletoday.org itu ada di situ. Tuntunan membaca firman Tuhan setiap hari ada 2 pasal Perjanjian Lama, 1 pasal Perjanjian Baru, 8 ayat Mazmur, 3 ayat Amsal. Itu selesai itu kita dari Januari sampai Desember itu selesai. Kita yang rutin itu sudah berkali-kali berarti kan? Ya. Sejak gereja ini berdiri saja sudah 9, ini mau 10 tahun. Sebelum itu kita sudah mulai kan? Ya, betul ya? Mulai itu sebelum 2013 ya kan? Ya Pak Yudi ya? Gema itu kan? Jauh sebelum itu kalau nggak salah ya. Kita sudah mulai. Jadi ada tuntunan. Kita lakukan semua itu dengan disiplin. Apakah kita sudah disiplin itu tidak ada masalah dalam hidup kita? Masih ada. Teman saya, ya teman main saya dulu waktu kecil lah, waktu masih kecil lah. Lama kita nggak pernah bertemu. Mereka hidup dengan kehidupan mereka berkati luar biasa karena orang tuanya. Lalu menghadapi satu masalah. Baru-baru ini dia kontak, dia ngobrol begitu ya. Masalahnya berat begitu. Tapi satu hal yang membuat saya juga terhibur. Dia selalu ada ada mesbah doa di rumahnya. Ada teman-teman yang suka doa di rumahnya. Terus saya tanya, kok nggak ibadah sekarang? Yang penting kita ada bangun mesbah lah di rumah. Nggak salah. Tetapi ketika kita bergumul dengan masalah, kalau kita berinteraksi dengan teman-teman kita di dalam sebuah ibadah, satu kesatuan tubuh Kristus, minimal ada kekuatan yang kita dapat. Kita ngobrol dengan teman, mungkin teman ada yang punya masalah seperti itu, dia sudah lewat masalah itu, maka ketika kita ngobrol dia bisa kasih kita tips, kan begitu kan, berbagi pengalamannya, begitu. Dia rutin beribadah rajin, tapi masalahnya tetap ada. Siapa yang salah? Ada yang salah? Enggak. Masalah itu bagian dari kehidupan kita untuk memproses kita, iya kan? Betul. Masalah itu bagian dari kehidupan kita untuk memproses kita, supaya kita semakin hari mendapati bahwa Tuhan selalu menyertai kita. Kan begitu? Ada orang yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Ada di rumah duka. Ya, dia sedang terbaring di dalam peti, nggak punya masalah sudah. Dia sudah aman, sudah damai. Gitu. Tapi kita hidup hari ini punya masalah. Loh, sebentar kita pulang punya masalah juga. Iya kan? Kalau yang tadi naik tangganya sakit kakinya, waktu dia mau pulang, aduh, sakit di kaki, masalah. Iya kan? Punya masalah. Datang beribadah mau naik tangga sakit begitu, pulang sakit punya masalah. Kan begitu? Iya kan? Apakah kita pulang dari sini nggak ada masalah? Ada juga masalah dalam hidup kita. Tapi biarlah masalah itu menjadi bagian untuk mendidik kita, menguatkan kita, karena kita hidup mendisiplinkan diri kita bergaul intim dengan Tuhan. Maka tidak ada segala hal yang dapat membuat kita takut, sebab bumi beserta dengan seluruhnya akan lenyap. Tapi kita ini nggak akan lenyap karena kita akan hidup dalam kekekalan kita. Kan begitu. Nah, buat apa kita takut dengan segala sesuatu yang sementara ini? Kan penghidupan dan kehidupan, makan, minum, dan pakaian itu kan sementara kan? Betul kan? Sementara. Saya pernah khotbah di tempat ini, saya bilang orang Indonesia itu paling enak, apalagi gembala, udah paling enak banget. Jemaatnya banyak kan? Ya,
setahun 2 kali. Dia pagi kunjungilah jemaat. Pagi kunjungi jemaat pasti kasih makan, betul nggak? Jadi kalau kepala datang pasti kasih. Dia sibuk, dia beli itu, apa dia beli? Makan. Pagi. Sore lapar, berangkat lagi. Ya kan? Dikasih makan lagi. Jadi nggak akan ada kelaparan. Itu satu kesatuan tubuh Kristus itu dahsyat. Sekarang gak usah gembala, temen aja pelayanan datang mengunjungi, dihidangkan nggak? Dihidangkan minimal kopi, iya kan? Begitu. Jadi sebetulnya sandang papan dan pakan itu gak usah takut. Karena jelas kok statement firman Tuhan, yang carilah dahulu kerjaan Allah serta kebenarannya, semuanya ditambahkan. Lalu apalagi yang kita takutkan? Nah yang repotnya, lu belum cari kerajaan dan kebenarannya. Itu dia masalahnya. Maka lu terus bergumul. Lu rajin datang ibadah, rajin muji nyembah Tuhan, harapannya Tuhan berkati. Salah. Datang beribadah itu mengucap syukur karena kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena dia sudah tebus kita, dia sudah mati buat kita. Jadi jangan lu datang ibadah kita masa lalu selesai. Bukan itu. Ya, salah. Jadi kalau ada Bapak Ibu sobat muda datang beribadah minta masalahnya selesai, mendingan gak usah ibadah. Betul. Anda sia-sia. Tapi kalau Anda datang beribadah dalam ucapan syukur karena kebaikan Tuhan, itu yang Tuhan terima. Kan begitu. Karena ucapan syukurmu datang beribadah, kan gak mungkin kau datang dengan tangan hampa kan, begitu kan? Betul gak? Ada berkat yang dibawa, kan begitu. Jangan dibalik-balik begitu loh. Jangan dibalik-balik. Oh datang ibadah ketemu Tuhan supaya masalah gue selesai. Lah, lu pikir Tuhan itu bank apa? Kan begitu. Atau Tuhan itu pegadaian apa? Kan menyelesaikan masalah tanpa masalah, kan begitu. Ya. Kita datang itu bertemu dengan Tuhan itu karena ada ucapan syukur kita, karena pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Jangan salah gitu loh. Jadi kalau Bapak Ibu sobat muda datang bertemu dengan Tuhan, merasa Tuhan pasti tolong nih, Tuhan pasti sembuhin gue nih. Aduh salah besar nih. Tuhan akan menolong kita, Tuhan akan menyembuhkan kita, Tuhan akan memulihkan kita seturut dengan waktunya Tuhan. Tapi bagian kita, lakukan dulu bagian kita, kasihi dia. Kan begitu, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi dia. Jelas statementnya firman Tuhan yang katakan. Jadi kalau Anda datang beribadah mengharapkan mujizat, berarti Anda tidak mengasihi Tuhan. Iya dong. Jelas kalau kita datang dengan motif, dengan motivasi hal yang kita dapat, maka kita sudah salah besar. Kan begitu. Jadi kita datang beribadah itu ucapan syukur kita kepada Tuhan karena pertolongan Tuhan. Maka ibadah kita itu adalah ibadah yang dahsyat begitu, yang luar biasa. Jadi puji nyembah pun nggak sambil nyanyinya begitu. Berapi-api, semangat gitu. WK-nya sudah loncat-loncat, di bawah tuh sudah guling-guling harusnya begitu. Iya kan? Iya, harusnya begitu. Ini WK-nya sudah loncat-loncat, di bawah, di belakang cuma. Kadang-kadang kasihan WK-nya begitu. Dia sudah semangat begitu, di belakang cuma santai begitu. Ada yang duduk sambil lihat HP begitu. Ya kan? Malaikat aja di surga ada gregetan juga nih katanya begitu. Nah, malaikat gua tempelin juga nih katanya begitu. Ya. Nah, kita mengingat pada hal ini lah, supaya kita menjadi pemenang. Seorang pemenang harus mengikuti petunjuk. Ya. Seorang pemenang itu harus fokus pada tujuannya. Seorang pemenang itu harus dipenuhi dengan keyakinan. Dan seorang pemenang itu harus mendisiplinkan dirinya. Maka saya percaya ketika kita diberi kesempatan memiliki nafas hidup sampai hari ini, ya bilang kiri kanan, lu masih hidup sampai hari ini nih. Dia bilang biar dia tahu, ya berarti kita masih diberi kesempatan Tuhan untuk menjalani proses perjalanan hidup kita sampai finish. Sampai finish, kita terus diproses. Jadi jangan takut dengan proses, jangan takut dengan masalah.
Yang masalah adalah kalau kita tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, itu masalah besar. Itu masalah besar. Ya, karena tidak ada campur tangan Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tidak mengasihi Dia dengan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan kan bilang, hukum yang terutama dan pertama, kasih Tuhan Allah berdasarkan segala hatimu, segala jiwamu, dan segala kekuatanmu, dan segala akal budimu. Lalu kasih dan sesama manusia, kan begitu kan? Nah, bagaimana kalau kita tidak mengasihi Tuhan, kita bisa mengasihi sesama kita? Tidak mungkin, kan begitu. Nah, hal-hal itu harus menjadi bagian daripada kehidupan kekristenan kita, sehingga orang melihat Kristus itu betul-betul nyata dalam kehidupan kita. Ya. Dan saya mau mengajak kita bangkit berdiri, kita akhiri pada kita